Nah, kalau saat ini ada tulisan nih di layar ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, this meeting is being recorded, pilih saja yang got it atau continue. Kalau nggak ada got it, continue. Oke, siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Insyaallah yang pertama yang terhormat ya kepada Lurah Kelurahan Petukangan Selatan ya. Yang terhormat kepada Kasatpel LH Kecamatan Pesanggerahan, yang terhormat kepada Pokja 3 Kecamatan Pesanggerahan ya, Masya Allah Ibu Siti ini sudah hampir 1 minggu ini Bu ya, ikut terus nih Masya Allah, ketemu terus saya dengan Ibu Siti Bu ya. Mungkin kalau di sini Ibu Siti yang memaparkan bisa kali Bu kayaknya, Masya Allah, udah hatam Bu ya gitu. Selamat datang lagi Bu ya. Yang terhormat kepada Kasih Kesra, Kasih Ekbang maupun Kasih Pemerintahan Kelurahan Petukangan Selatan ya. Tidak lupa saya sebutkan yang terhormat kepada Ibu Teti ya, selaku Ketua TP PKK Kelurahan Petukangan Selatan, yang Masya Allah hampir 2 minggu ini saya koordinasi terus nih bersama Ibu Teti. Atas bantu Ibu Teti juga Zoom meeting ini bisa terselenggara dengan baik Bu ya pada hari ini Insya Allah. Terima kasih Bu Teti atas bantuannya. Ya. Yang terhormat ya, tidak lupa saya sebutkan kepada PKK Kelurahan Petukangan Selatan ya, pengelola Petra ya, para kelompok RW, para kelompok PKK RW ya, para pengelola bank sampah ya, ketua kelompok Dasawisma dan seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Bu ya, kita semua masih diberikan nikmat Bu ya. Menurut saya nikmat yang paling mahal itu adalah nikmat kesehatan. Benar nggak Bu? Karena kalau sudah sakit, kadang makan ini makan itu nggak bisa Bu ya. Kesini ke situ nggak bisa. Tapi pada hari ini kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat kesehatan. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW ya, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti, dan insya Allah kita ya yang setia menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama dan utama saya mengucapkan terima kasih ya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di Kelurahan Petukangan Selatan ya, yang telah menyempatkan waktunya untuk saya memaparkan materi mengenai sedekah minyak jelantah. Walaupun pagi-pagi biasanya waktunya masak Bu ya, waktu olahraga, apalagi jam 10 nanti ada agenda Zoom meeting lagi Bu ya gitu. Tapi Masya Allah di tengah-tengah kesibukannya masih memberikan saya waktu untuk memaparkan materi. Tuh. Nah, sebenarnya Mas Dimas hari ini kita mau ngapain sih Mas Dimas, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak bertanya? Hari ini kita sedikit Bu nanti mau memaparkan materi Bu ya. Saya insya Allah mau memaparkan materi mengenai sedekah minyak jelantah Bu, atau program Kampung Tersenyum. Ya, di mana ini udah program yang lama Bu. Tadi seperti Ibu Teti katakan, kalau program ini sebenarnya sudah lama, udah hampir 2 tahun. Bahkan Kelurahan Petukangan Selatan termasuk 10 kelurahan terbaik yang ada di Jakarta Selatan Bu, Masya Allah ya. Saat ini Kelurahan Petukangan Selatan itu sudah hampir mengumpulkan 2 ton Bu ya, sekitar 100 trijen ya, 2 ton minyak jelantah Bu ya, Masya Allah. Dia sudah termasuk salah satu kelurahan terbaik gitu. Jadi mungkin ya dari 100% materi mungkin 70% sudah pada paham Bu gitu. Jadi nanti ada sebenarnya ada 2 poin sih Bu yang materi, 2 poin yang baru yang saya paparkan pada hari ini. Nah, oke, mohon izin Ibu-ibu, Bapak-bapak ya, pertama saya ingin mengingatkan ada link presensi Bu ya, untuk pagi hari ini saya sudah kirimkan di kolom chat, jadi nanti tolong diisi. Yang kedua, pada saat pemaparan materi nanti ada slide ingin saya tampilkan ya. Jadi nanti pemaparan materinya bukan hanya secara lisan tapi juga ada secara visualnya. Ada yang bisa dilihat juga. Jadi izin saya share screen dulu Bu ya gitu, biar materi bisa terlihat. Oke. Nah, Bu, pertama apakah suara saya sudah terdengar jelas, Bu? Halo, Ibu. Sudah terdengar jelas suaranya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Yang kedua, apakah Ibu dan Bapak-bapak sudah bisa melihat materinya, Bu? Yang ada foto Pak Isnawa, Ibu Sari, dan juga Sudah, Bapak Pak. Suci. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sudah terkonfirmasi, sudah terdengar juga terlihat, Bu ya. Kita akan. Nah, oke.
Nah, untuk 20 menit ke depan izin saya mute dulu semuanya, Bu ya. Jadi yang ketiga, yang terakhir sebelum saya mulai, saya izin mute dulu semuanya biar nanti tidak ada suara tumpang tindih gitu, Bu ya. Oke. Nah, jadi Mas Dimas, kita mau ngapain Mas Dimas pagi hari ini? Ini Bu yang mau kita bicarakan Bu, sesuai judulnya Bu ya. Optimasi program Kampung Tersenyum yang ada di Jakarta Selatan. Seperti tadi yang sudah Ibu Teti katakan ya, atau biasa selama ini kita berkoordinasi dengan Ibu Iriza, bahwa program sedekah minyak jelantah atau Kampung Tersenyum itu sudah berjalan hampir 2 tahun di Jakarta Selatan. Pertama kali kami mendapatkan surat instruksi wali kota nomor 22 tahun 2020 itu di bulan Februari, Bu. Februari tahun 2020, tahun lalu, Bu, ya gitu. Nah, berjalannya waktu kami melihat nih, Bu, ya. Ternyata ini bisa ditingkatkan. Ada yang bisa dioptimalkan ternyata. Oleh karena itu kami waktu itu melakukan rapat atau evaluasi bersama Wali Kota Jakarta Selatan dan kami mendapatkan salah satu hasilnya, Bu, ya. Salah satunya hasilnya apa dan siapa saja yang hadir? Yang hadir pada saat itu ada ini, Bu ya. Bapak Isnawa Aji selaku PLT Wali Kota Jakarta Selatan. Tentunya ada ibunya juga, Bu ya. Ibu Sari Jiatmi Isnawa Aji selaku Ketua TPPKK Kota Administrasi Jakarta Selatan dan tentunya juga dihadiri ini, Bu ya, Bapak Suhito selaku Direktur Eksekutif Rumah Sosial Kutub. Nah, salah satu hasilnya yaitu Ibu Sari yang ini, Bu ya, itu memberikan saran, Mas Dimas, kenapa program sedekah minyak jelantah yang ada di Jakarta Selatan itu libatkan juga, bisa nggak Mas Dimas, libatkan juga PKK-nya untuk seluruh kecamatan dan kelurahan yang ada di Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Bu, kali ini, Bu, judulnya optimasi, Bu ya. Yaitu apa? Kita mau mengoptimalkan program ini dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kolaborasi, Bu. Dengan cara meningkatkan sinergi. Jadi nanti yang terlibat bukan hanya biasanya kelurahan, Bu ya, tapi juga nanti dari pihak kelurahan, ya, dari KSE Banknya, dari PKK dan Rumah Sosial Kutub gitu, Bu. Tentunya juga nanti pemerintah Kota Jakarta Selatan karena ini merupakan salah satu program pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Nah, jadi mohon izin Bu, ini topik pembahasan pada pagi hari Bu, insya Allah tidak banyak Bu ya, gitu. Yang pertama nanti izin saya menyampaikan tentang Rumah Sosial Kutub dan Tersenyum, ya, karena mungkin di sini ibu-ibunya masih ada yang bertanya-tanya nih, Mas Dimas itu kutub mana Mas Dimas? Kutub utara apa kutub selatan gitu ya? Atau kutub timur gitu? Kenapa namanya Rumah Sosial Kutub? Kenapa nggak kutub aja, rumah kutub aja misalnya gitu Mas ya? Nah itu nanti izin saya jelaskan sedikit Bu ya, gitu. Yang kedua, izin nanti saya sampaikan juga mengenai kondisi saat ini, Bu. Karena kalau kita mau mengoptimalkan sesuatu harus tahu dulu, Bu ya, yang mau dioptimalkan itu apa. Nah, baru nanti yang ketiga rencana 3 bulan program. Jadi ke depannya kita mau ngapain? Nah, oke. Nah, Ibu catatan saja sebelum saya mulai, Bu. Nanti kalau misalnya di tengah-tengah pemaparan materi tiba-tiba ada yang ketinggalan, Bu. Tenang saja, Bu ya. Kenapa? Karena nanti bisa ditanyakan di akhir atau nanti ibu-ibu bisa baca ulang. Karena nanti materi ini akan saya share ke ibu-ibu sekalian beserta juga rekaman sosialisasinya seperti itu. Oke, mungkin kita bisa masuk saja yang ke pertama, Bu ya, gitu. Mengenai Rumah Sosial Kutub. Nah, itu apa sih, Mas? Mas Dimas, kutub itu kutub apa gitu? Jadi kutub itu merupakan singkatan nih, Ibu-ibu. Ya, singkatan dari apa? Singkatan dari Komunitas Tahajud Berantai. Nah, coba ulangin dalam hati, Bu. Apa itu kutub? Komunitas Tahajud Berantai. Jadi di mana awalnya kami itu komunitas, Bu, yang berdiri di tahun 2013. 5 tahun berjalan, di tahun 2018 kami mikir, Bu, bagaimana biar bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi dan lebih hebat lagi tentunya. Oleh karena itu, kami di tahun 2018 membuat yayasan, namanya Yayasan Rumah Sosial Kutub. Nah, gitu, Bu ya. Mas Dimas, Yayasan Rumah Sosial Kutub itu lembaga apa? Nah, Rumah Sosial Kutub adalah lembaga ziswah, Bu, ya. Lembaga yang mengelola dana zakat, infak, wakaf, dan sodakoh. Jadi lembaga amil zakat, Bu, ya, gitu. Jadi bisa dikatakan kami ini mirip-mirip lah, Bu, ya, seperti ACT ataupun rumah zakat. Mengenai surat izin, alhamdulillah kami sudah mendapatkan surat izin juga, Bu. Mau secara kelembagaan maupun secara operasional. Secara kelembagaan kami sudah mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM. Secara operasional kami merupakan Bu member dari Forum Zakat seperti itu, Bu ya. Nah, salah satu program andalan kami, Bu, di Rumah Sosial Kutub ada yang namanya Tersenyum. Nah, ini Bu, Tersenyum, Bu ya, yang ada lagi Tersenyum ini, Bu. Tersenyum ini juga merupakan singkatan nih, Bu. Ya, singkatan dari apa, Mas Dimas? Singkatan dari terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Nah, coba ulangin, Bu ya, dalam hati. Apa itu Tersenyum? Terima sedekah minyak jelantah untuk mereka.
ya. Di mana di program Trust Job ini kami mengajak masyarakat, Bu, Pak, yaitu apa? Mengajak masyarakat untuk hidup sehat, go health, hidup bersih, go green, dan hidup berkah, Masya Allah. Coba yang pertama, Bu, tentang hidup sehat. Kenapa Mas Dimas kok hidup sehat gitu? Saya tanya ke bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, jawab jujur dan dalam hati. Ibu-ibu biasanya kalau misal menggunakan minyak goreng, biasanya digunakan berapa kali? 1 kali, 2 kali, atau 3 kali? Atau bahkan 10 kali, Bu. Jadi mungkin kalau ibu-ibu di Petukangan Selatan udah pada tahu, Bu, ya, udah pada hebat-hebat. Kalau minyak gorengnya tidak digunakan terus-menerus. Ya, menurut data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, minyak goreng itu digunakan maksimum 3 kali, tidak boleh lebih. Loh, kenapa? Karena minyak goreng mempunyai senyawa karsinogenik yang bisa memicu penyakit kanker. Jadi minyak goreng nggak boleh digunakan terus-menerus, Bu, ya. Walaupun secara pribadi saya akui gunakan minyak goreng, goreng ayam, goreng ikan pakai minyak yang hitam-hitam, apalagi dibuat sambal, Bu. Mantap, Bu, ya, enak, tapi itu udah tidak sehat. Yang kedua, go green. Hidup hidup bersih atau hidup ramah lingkungan. Kok bisa, Mas Dimas? Bisa, Bu. Coba saya tanya ke ibu-ibu lagi dan bapak-bapaknya, jawab jujur dan dalam hati. Kalau misalnya ibu-ibu setelah goreng-goreng, minyaknya diapain setelah itu? Nah, mungkin ibu-ibu yang ada di Kelurahan Petukangan Selatan sudah pada paham, ya. Minyak gorengnya tidak dibuang tapi dikumpulkan. Nah, tapi masih saja, Bu, ada banyak warga di luar sana yang menggunakan minyak gorengnya itu masih setelah goreng-goreng tapi itu minyaknya dibuang. Di mana minyak goreng ini bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, ya. Kenapa? Karena minyak goreng itu kan lemak, Bu, ya. Lemak ketika bertemu dengan sabun gitu ya, dengan busa dia akan menggumpal. Nah, gumpal ini bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, salah satunya banjir. Apalagi sekarang, Bu, ya, sudah masuk musim hujan, jangan sampai nanti membuat mampet saluran. Yang ketiga, yang terakhir, Go Berkah. Nah, ini mungkin yang membedakan antara program ini dengan program yang ada di seluruh dunia, Masya Allah, Bu, ya, yaitu hidup berkah. Kenapa? Karena gini, Bu, coba saya tanya lagi. Ibu-ibu dan bapak-bapak nih, kalau biasanya bersedekah, biasanya menggunakan apa? Pasti kebanyakan dari kita menggunakan uang, menggunakan tenaga, atau bahkan menggunakan barang-barang yang masih kita gunakan. Tapi dengan program sedekah minyak jelantah kita bisa bersedekah loh, Bu. Bahkan menggunakan limbah, yaitu limbah minyak jelantah. Nah, harapan kami dengan adanya program ini, Bu, ya, bukan cuma tersenyum, Bu, warganya, bukan cuma bahagia warganya, tapi bahagia warganya, bersih kotanya, dan berkah kehidupannya. Masya Allah, Bu, ya. Nah, ini izin saya sampaikan mengenai data saat ini, Bu, ya. Kondisi saat ini, kondisi program sedekah minyak jelantah, Bu, ya, di Jakarta Selatan saja setiap bulan. Nah, yang pertama, Bu, setiap bulan di Jakarta Selatan itu ada sekitar 14.000 liter limbah minyak jelantah yang terkumpul, Bu, ya. Masya Allah, banyak banget, Bu. 14.000 liter ini kurang lebih 13 ton, Bu, ya. Bayangin 13 ton tadi kurang lebih 1 hingga 2 tonnya dari Petukangan Selatan, Bu, Masya Allah. Ya. 14.000 liter limbah minyak jelantah setiap bulan. Ini kalau ibu-ibu tuang bisa buat kolam ikan lele, Bu, ya. Karena memang banyak. Dari 14.000 liter ini ada konversinya, Bu. Ada nilai sedekahnya terkumpul yaitu sekitar 500 juta setiap bulan. Kapan lagi ibu-ibunya, ya, kita sebagai masyarakat bisa bersedekah 500 juta setiap bulan lagi. Kadang kita sedekah 5.000, 10.000 saja, ya muternya 7 keliling, Bu, ya, mikirnya. Apalagi sedekah 50.000, Bu, ya. Sedekah 50.000, ya udahlah niatnya besok-besok aja, Bu, ya. Niatnya tiba-tiba besok tukang batagor lewat, Bu, ya. Tukang cilok lewat, tukang siomay, malah nggak jadi sedekah, jadinya jajan gitu. Tapi dengan program sedekah minyak jelantah, kita bisa, Bu, bersedekah 500 juta setiap bulan gitu. Alhamdulillah. Nah, ini, Bu, data yang saya sampaikan, Bu, ya, gitu. Di Jakarta Selatan ada 65 kelurahan, Bu. Berapa? 65 kelurahan. Banyak, Bu, ya, banget. Dari 65 kelurahan ada 10 kelurahan, Bu, yang kami sudah sebut optimal, yaitu kelurahan-kelurahan yang mengumpulkan lebih dari 30 jerigen setiap bulan. Ada 37 kelurahan yang mengumpulkan 1 hingga 37 jerigen. Ada 18 kelurahan yang mengumpulkan 0 jerigen setiap bulan. Ini jerigen 18 liter, Bu, ya, gitu. Nah, Petukangan Selatan masuk yang mana, Mas Dimas? Tentunya masuk yang pertama, Bu. 10 kelurahan terbaik, Bu, ya. Masya Allah. Kasih applause yang luar biasa. 2 jempol buat kelurahannya, Bu, ya. Gitu. Nah,
Tapi Mas Dimas kok masih ada Mas Dimas 37 kelurahan. Banyak loh itu hampir setengah lebih yang mengumpulkan 1 hingga 30 dirijen. Bahkan ada 18 kelurahan yang mengumpulkan 0 dirijen. Gitu Bu ya. Kenapa bisa terjadi? Bisa Bu ya. Karena kami di lapangan menemukan beberapa kendala Bu. Walaupun pada saat pertama kali mendapatkan surat instruksi wali kota, kami sudah Bu menyosialisasikan ini ke semua kelurahan-kelurahan yang ada di Jakarta Selatan. Nah, emang kendalanya apa aja sih Mas Dimas? Gitu. Nah, ini Bu ya. Kendala-kendala yang kami temukan di lapangan ketika menjalani program sedekah minyak jelantah. Yang pertama, koordinasi dengan PIC-nya belum optimal, Bu. Nah, PIC ini penanggung jawab atau koordinator, Bu ya gitu. Ini kalau kepanjangan dari person in charge, Bu ya, pakai bahasa Inggris. Tapi kalau artinya penanggung jawab lah, Bu. Ya PJ lah ya, Bu ya. Nah, kenapa Mas Dimas kok belum optimal? Karena gini Bu, biasanya program sedekah minyak jelantah di kelurahan itu dipegang. Kalau nggak dengan Kasih Ekbang, dengan lurahnya secara langsung. Nah bayangin Bu, satu orang ini yang melakukan semua kegiatan. Yang melakukan pencatatan, koordinasi, penjemputan, ya pendekatan ke masyarakat, ngejelasin ke masyarakat, koordinasi dengan RW, dan lain sebagainya. Banyak Bu ya, banyak. Makanya oleh karena itu Bu, nanti kita mau kolaborasi Bu antara Kasih Ekbang dan PKK. Di mana nanti dari pihak PKK-nya itu akan melakukan pendekatan ke masyarakat ya, yang mungkin ngajakin masyarakatnya untuk bersedekah minyak jelantah karena kan biasanya lebih dekat dengan masyarakat itu ibu-ibu PKK-nya Bu ya gitu. Nah, untuk yang penjemputan tetap nanti dari pihak Kasih Ekbang melalui PPSU-nya. Karena kan biasanya Bu ya selama ini di Kelurahan Petongan Selatan Bu ya, di RT atau RW itu kan diambil PPSU dibawa ke kantor kelurahan. Nanti di kantor kelurahan baru dijemput oleh pihak Rumah Sosial Kutub. Nah, gitu. Jadi nanti penjemputan biar dari PPSU-nya saja, Bu. Karena kan kasihan Bu ya kalau ibu-ibunya yang mengambil minyak jelantah. Berat, Bu. Ya, 18 liter itu kurang lebih 17 kilo. Bayangin Bu kalau ada 10 jerigen. 170 kilo. Berotot ibu-ibunya kalau ngangkat itu setiap bulan Ibu ya gitu. Jadi nanti biarkan PPSU yang melakukan penjemputan, ibu-ibunya yang nanti yang pendekatan ke masyarakat. Yang kedua Bu, kendala yang kami temukan yaitu tingkat partisipasi RW-nya Bu ternyata belum maksimal. Kenapa Mas Dimas? Karena gini Bu, dari sekitar 600 RW di Jakarta Selatan itu baru ada sekitar 60 RW Bu yang ikut program ini atau sekitar 10%-nya Bu ya. Nah gitu. Jadi Bu, karena masih sedikit ini yang mau kita tingkatkan juga Bu ke depannya. Nah, kendala yang ketiga yaitu ruang lingkupnya belum berjalan Bu dengan baik. Kenapa Mas Dimas? Karena gini Bu, biasanya Bu ya di lapangan masih ada tumpang tindih Bu antara kecamatan, kelurahan maupun RW. Contohnya saya sedekah misalnya ke kecamatan Bu ya. Tiba-tiba nanti dari kelurahan nanya, Mas Dimas, kok kamu nggak sedekah sih Mas Dimas? Saya jawab, saya sudah sedekah kok Bu ke kecamatan. Kenapa nggak sedekahnya ke kelurahan saja? Kenapa nggak sedekahnya ke RW saja? Nah oleh karena itu Bu nanti kedepannya akan dibagi Bu sektor atau bagian-bagiannya. Kecamatan ngumpulin minyak jelantah dari mana, kelurahan dari mana, dan RW dari mana saja. Nah Bu, alhamdulillah Bu ya, 3 kendala ini kami bawa Bu rapat bersama wali kota kemarin di kantor wali kota Jakarta Selatan. 3 kendala ini kami mendapatkan 3 solusi juga ya. Yang pertama Bu ya, solusi yang kami dapatkan yaitu nanti mohon izin Bu ya, mohon izin. Nanti akan ada satu anggota PKK yang akan menjadi PIC program Bu. Ya, penanggung jawab atau koordinator tadi Bu ya gitu. Ya nanti kurang lebih tugas itu saling koordinasi lah Bu ya. Jadi yang mewakili PKK untuk koordinasi nanti juga dari pihak Kasekbang dan juga nanti dari pihak Rumah Sosial Kutub. Jadi ya gampangnya sering chattingan lah Bu nanti ya antara pihak Kasekbang, saya dan tim Rumah Sosial Kutub Bu ya gitu. Nah, PIC ini boleh dari PKK secara keseluruhan, boleh dari Pokja 3-nya, boleh dari Pokja 4-nya Bu ya gitu. Jadi nanti bebas. Ya, itu kami serahkan kepada pihak PKK-nya gitu. Nah, nanti setelah ditunjuk PIC-nya Bu, tentunya akan kita akan sama-sama Bu mengumpulkan data. Data apa Mas Dimas yang mau dikumpulkan? Ada 2 Bu. Data RW dan data UMKM atau pedagang ya. Jadi nanti data RW ini mau didata Bu ya. RW mana saja yang sudah ikut, RW mana saja yang belum ikut. Kalau data UMKM, UMKM mana saja Bu yang bisa kita ajak untuk program sedekah minyak jelantah. Nggak perlu semua Bu. Mungkin bisa kita ambil sampel Bu ya.
hanya UMKM atau pedagang yang berhubungan sama minyak jelantah, dan boleh diambil sampel dulu Bu, misalnya 10 dulu Bu ya gitu. Gak usah tiba-tiba langsung banyak, langsung 100, tapi malah nanti susah Bu. Ya, jadi kita ambil sampel dulu saja. Nah, baru yang ketiga solusinya yaitu nanti ada pembagian ruang lingkup program Bu ya gitu. Dimana nanti tadi yang saya katakan kecamatan tuh ada sektornya sendiri Bu, ada ranahnya sendiri, ada bagiannya sendiri. Begitupun kelurahan maupun RW. Nah Mas Dimas, kami sudah tahu Mas Dimas, oh ternyata Rumah Sosial Kutub mempunyai program yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Jakarta Selatan, yaitu program Tersenyum atau program Sedekah Minyak Jelantah. Kami juga sudah tahu Mas Dimas, ternyata dari program Sedekah Minyak Jelantah ini yang berjalan hampir 2 tahun, ada beberapa kendala, ada beberapa solusi, dan ada beberapa kondisi terkini Bu ya gitu. Nah, kedepannya emang mau ngapain Mas Dimas? Maksud Mas Dimas ngomong di sini mau ngapain? Nah, ini Bu, ini inti presentasi saya Bu ya pada pagi hari ini. Yang pertama di sini saya punya timeline Bu ya. Timeline itu bisa dikatakan juga agenda bulanan, kegiatan bulanan juga bisa Bu. Di sini ada bulan, di sini ada kegiatan. Nah, di bulan Mei kemarin Bu, alhamdulillah kami sudah melakukan 3 kegiatan Bu ya. Yang pertama tentunya sudah melakukan koordinasi bersama PKK Kota dan Sudin LH Bu ya. Tentunya juga dengan Pak Wali Kota Jakarta Selatan. Yang kedua Bu, menandatangani surat kerjasama. Jadi, kalau ibu-ibu dan bapak-bapaknya di sini bertanya, Mas Dimas, ini program sedekah minyak jelantah yang melibatkan PKK untuk seluruh kecamatan dan kelurahan yang ada di Jakarta Selatan resmi nggak? Jawabannya resmi Bu. Ya, kenapa? Karena kami sudah punya surat kerjasama atau MOU lah bahasanya seperti itu ya. Nah, bulan Mei kemarin juga kami sudah melakukan webinar untuk seluruh Pokja 3 Jakarta Selatan. Mungkin ibu-ibunya di sini yang ikut Bu ya gitu. Nah, untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus, Bu, kegiatannya hampir sama, 3 bulan. Kenapa? Yaitu apa kegiatannya? Menunjuk PIC dan pengumpulan data. PIC-nya tadi, Bu, yang dari PKK, datanya tadi 2, data RW dan data pedagang. Nah, Mas Dimas, kalau kami mau mengimplementasi program ini bagaimana, Mas Dimas, langkah-langkahnya? Nah, ini merupakan langkah-langkahnya, Bu, ya, untuk mengimplementasikan optimasi program Kampung Tersenyum ini. Yang pertama tentu kami lakukan edukasi Bu, edukasi Bu ya gitu. Edukasi itu apa? Edukasi itu ya via Zoom meeting seperti ini Bu. Ya, bisa Zoom meeting, bisa langsung datang ke kantor kelurahan. Alhamdulillah edukasi ini kami sudah lakukan ke berjenjang Bu ya, ke berbagai jenis tingkatan. Pertama kami sudah ke tingkat wali kota Bu. Kami sudah ke tingkat kecamatan di bulan Juni kemarin. Kali ini untuk bulan Juli Agustus kami insya Allah akan ke tingkat kelurahan-kelurahan yang ada di Jakarta Selatan gitu Bu. Tidak menutup kemungkinan ke depannya kita akan ke tingkat RW Bu ya gitu. Nah setelah edukasi harapannya ibu-ibu mulai mengumpulkan minyak jelantah. Seperti yang saat ini berjalan silahkan lakukan aja. Jadi nanti jangan sampai Bu ya ibu-ibunya malah bingung atau bapak-bapaknya. Mas Dimas ini programnya baru ya dengan yang kemarin sama nggak gitu. Nah, kan kalau di Petugas Selatan udah berjalan Bu ya. Jadi lakukan saja tetap mulai kumpulkan minyak jelantah seperti yang saat ini sudah berjalan. Biasanya kan dikumpulkan di wadah-wadah kecil dulu Bu ya. Misalnya di botol-botol aqua atau kaleng kongguan gitu. Nanti setelah dikumpulkan di wadah kecil, minyak jelantahnya akan dikumpulkan di dirijen seperti ini. Dirijen yang 18 liter, di mana di dirijen ini ada stikernya Bu ya. Di stiker itu ada logo PKK, logo Resik dan logo Rumah Sosial logo Sudin LH. Jadi kalau dirijennya polosan itu bukan program dari Rumah Sosial Kutub ya gitu. Dirijennya bagaimana Mas Dimas? Dirijennya itu akan kami fasilitasi, akan kami sediakan ya gitu. Berapa banyak seperlunya. Jadi kalau misalnya dari Petukangan Selatan mau minta 10, kami sediakan 10. Mau minta 100, kami sediakan 100 gitu ya. Nah, setelah dikumpulkan tentunya minyak jelantahnya akan dilakukan penjemputan. Nah, biasanya Bu, jeri-jeri ini kan ada di RT atau RW masing-masing Bu ya. Nanti setelah penuh silakan hubungin Bu Riza, biasanya nanti Bu Riza akan koordinasi dengan PPSU-nya. Di mana nanti minyak jelantah ini akan dijemput oleh PPSU-nya langsung diganti dengan jerinya baru dibawa ke kantor kelurahan. Nah, di kantor kelurahan inilah baru nanti akan dijemput oleh tim Rumah Sosial Kutub gitu. Mas Dimas, minyak jelantah yang dikumpulkan, yang dijemput oleh tim Rumah Sosial Kutub ada ketentuan nggak? Ada Bu. Yaitu apa? Minimal 5 jerigen bisa dijemput oleh tim Rumah Sosial Kutub. Ya. Berapa lama? Bebas Bu. Mau 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan bebas Bu ya gitu. Kami tidak menentukan waktunya, tapi kami menentukan minimal penjemputan. Nah, mungkin di sini ibu-ibu dan bapak-bapak bertanya ya. Mungkin ada yang udah tahu, ada juga yang masih bertanya, Mas Dimas ini minyak jelantah dikumpulkan buat apa?
jangan-jangan Bu ya gitu. Nanti malah dijernihkan lagi, malah dikonsumsi lagi, malah didaur ulang gitu ya, dijadikan minyak curah. Nah, kalau kami di Rumah Sekutup tidak kami jadikan minyak curah, tapi kami jadikan biodiesel. Biodiesel ini bahan bakar ramah lingkungan, Bu, ya. Biasanya digunakan untuk mobil-mobil besar, tronton, truk, Ibu ya gitu, dan lain sebagainya. Nah, Mas Dimas, kok dari tadi kita bahas sedekah minyak jelantah, tapi kok malah ada dana sedekah yang terkumpul sih gitu, ada 500 juta dana sedekah yang terkumpul. Itu dari mana, Mas Dimas? Nah, kami punya namanya konsep sharing sedekah, Bu, ya. Jadi sederhananya, Bu ya, satu dirijen ini yang 18 liter itu ada uangnya, Bu. Ada nilainya. Cuman kami tidak mau bilang itu ada uangnya, Bu. Tapi kami menyebutnya nilai sedekah. Kenapa? Dua alasan. Yang pertama, bisa jadi, Bu ya, minyak jelantah yang terkumpul ini minyak jelantah dari banyak orang. Bisa jadi dari satu RT, satu RW, bahkan satu kelurahan. Makanya kami tidak mau menyebutnya tadi ada uang. Alasan kedua, alasan yang utama, Bu. Perjanjian kita atau akadnya, Bu ya, itu untuk sedekah, bukan jual beli. Bu ya, gitu. Berapa Mas Dimas nilai sedekahnya? Yaitu 135.000 per dirijen. Nah, 135.000 per dirijen, Bu ya, gitu. Di mana 135.000 nanti kita bagi dua, Bu, nilai sedekahnya. 60% atau 81.000 itu akan dikelola oleh tim rumah sosial akan dikembalikan ke masyarakat. Mohon maaf Bu ya. 60% atau 81.000 itu akan kami kembalikan ke masyarakat yang nanti akan dikelola sendiri oleh masyarakat gitu ya. Kalau gampangnya kami transfer balik lah Bu gitu ya. Untuk apa Mas Dimas? Harapan kami karena dana sedekah Bu, 60%-nya atau 81.000 digunakan untuk program-program pemberdayaan. Apalagi itu Mas Dimas. Program pemberdayaan itu program bisa membangun lingkungan ibu-ibu sekalian. Contohnya apa? Gotong royong, sedekah pangan, santunan yatim, Bu ya. Atau misalnya sekarang lagi Covid mau digunakan untuk pengadaan masker, mau dibuat untuk buat dapur umum gitu ya, atau membantu para masyarakat yang isoman, Bu ya. Boleh. Jadi memang digunakan untuk kegiatan-kegiatan gitu ya. Nah, bukan untuk individu atau bukan untuk kelompok tertentu. Yang 40% atau 54.000 itu nanti akan dikelola oleh tim Rumah Sosial Kutub selaku lembaga amil zakat, Bu. Ya nanti dana sedekah ini akan kami salurkan kepada mustahik-mustahik yang ada di DKI Jakarta maupun Indonesia secara keseluruhan. Nah, ini mungkin nanti ada hal yang baru, Bu, di akhir slide ini, Bu, ya. Nanti saya beritahu. Di sini, Bu, ini merupakan salah satu hasil evaluasi kamu, Bu, ya. Kami, di mana banyak ibu-ibu atau masyarakat bertanya, Mas Dimas, kalau kami membutuhkan operasional, bisa nggak, Mas Dimas? Boleh nggak, Mas Dimas, diambil sebagian untuk operasional? Jawabannya boleh, Bu. Di sini kami memberikan saran atau rekomendasi atau saran, Bu, ya, gitu. Tadi kan yang dikembalikan ke masyarakat 81.000, Bu, ya, yang ini. Gitu. Nah, dari 81.000 ini boleh, Bu, sebenarnya maksimum digunakan 20.000 untuk operasional. Maksimum, Bu, ya, paling banyak. Lebih jangan kurang boleh. Jadi kalau 20.000 mau digunakan untuk operasional boleh, Bu ya, tapi nggak boleh lebih dari itu, Bu. Ya, kalau kurang misalnya mau diambil 5.000 doang, apa 6.000 doang gitu, ya, boleh. Tapi kalau lebih dari 20.000 tidak boleh. Nah, sisanya dari yang di luar operasional itu nanti akan digunakan, Bu ya, untuk program-program yang ada di lingkungan ibu-ibu sekalian. Nah, terus di sini Bu, kami terbuka saja Bu ya, yang 54.000 dari Rumah Sosial Kutub. 10.000 itu akan kami gunakan untuk operasional Bu. 34.000-nya akan kami gunakan untuk program-program Bu ya, yang tadi kami salurkan kepada mustahik-mustahik yang ada di DKI Jakarta maupun Indonesia. Nah, sekarang ada yang baru Bu, ini. Namanya Asnafi Sabilillah, nilainya 10.000 Bu. Ini apa Mas Dimas? Ini nanti akan kami salurkan kepada koordinator yang ada di pihak kelurahan ya. Atau kalau bahasa sederhananya nanti ini Bu, untuk pihak kelurahannya akan kami salurkan nilainya 10.000 per dirijen. Kenapa Mas Dimas kok dari pihak kelurahan disalurkan lagi 10.000 Bu gitu? Karena pihak kelurahan itu tugasnya plus Bu, bukan cuma punya tugas, bukan tapi juga punya peran ya. Karena tadi ada dua Bu ya, ada tugas dan peran, makanya tadi disalurkan Asnaf Fisabilillah 10.000. Apa saja Mas Dimas tugas dan peran dari pihak kelurahan? Nah ini Bu ya gitu. Pihak kelurahan nanti mempunyai 3 peran Bu sebenarnya ya. Yang pertama monitoring, kedua controlling, ketiga supporting. Apalagi itu Mas Dimas, link ya enggak? Nah, jadi izin saya jelaskan Bu ya gitu. Monitoring itu yang nanyain Bu kurang lebih. Contohnya RW 1 monitor sudah sedekah minyak jelantah belum, RW 2 monitor gitu Bu ya. Controlling itu yang sedikit mikir.
Contohnya Bu, misalnya di RW 1 Bu ya. Misalnya bulan ini sedekah 10 dirijen. Tiba-tiba bulan depan 8 dirijen saja Bu. Nah itu ditanyain Bu, kenapa? Ya, gitu. Kalau seperti itu nanti membantu Bu. Kalau misalnya dari pihak kelurahan atau dari pihak wilayah dari RW-RW-nya membutuhkan informasi lebih lanjut. Kalau ibu-ibu bisa, silahkan dijelaskan seperti itu Bu ya. Nah sekarang juga ada yang baru Bu, di mana program sedekah minyak jelantah ini nanti ada pelaporannya berjenjang Bu. Dari RW laporan ke kecamatan, kecamatan nanti dari RW laporan ke kelurahan, kelurahan ke kecamatan, kecamatan ke wali kota. Gitu Bu ya. Untuk format laporannya sudah saya siapkan, nanti bisa diperbanyak Bu ya, seperti itu. Nah, kalau dari pihak wilayah gimana Mas Dimas? Pihak wilayah mengumpulkan ini Bu, minyak jelantah dari sektor rumah tangga dan pedagang. Nah, kalau UMKM mungkin bisa Bu secara teknis nanti dipegang oleh pihak kelurahan. Karena kalau UMKM biasanya membutuhkan surat menyurat Bu ya, gitu, surat izin, surat imbauan dan sebagainya. Boleh nanti UMKM dikumpulkan oleh pihak kelurahan, rumah tangga dan pedagang oleh pihak wilayah gitu Bu. Nah, sebenarnya Bu, Pak, sektor-sektor inilah nanti yang akan kita sama-sama monitor, akan sama-sama kita kontrol dan akan sama-sama kita support gitu. Ya. Nah, karena kalau misalnya dilihat di sini Bu ya, Pak ya, pihak kelurahan kan seperti jantung program ini Bu, Pak ya gitu. Jadi berjalan tidaknya program ini itu tergantung dari kelurahannya. Nah, oleh karena itu ini merupakan alasan utama kami tadi menyalurkan asna fisabilillah 10.000 kepada pihak kelurahan. Yang terakhir, nanti juga pihak wilayah akan memberikan laporan kepada pihak kelurahan seperti yang saya katakan sebelumnya. Jadi laporannya dari pihak RW ke kelurahan, kelurahan ke kecamatan, kecamatan ke wali kota, ya gitu. Laporannya berapa kali Mas Dimas? Boleh 1 bulan sekali, boleh 3 bulan sekali, Bu ya. Menyesuaikan lapangan gitu. Nah ini slide terakhir Bu. Slide terakhir, habis itu kita tanya jawab, ya. Nah ini pada saat penjemputan Bu. Pada saat penjemputan di kantor wali kota di kantor kelurahan ataupun yang ada di RW-RW atau RT-RT-nya. Jadi Bu, yang pertama, ketika penjemputan tong sedekah oleh tim Rumah Syawal Kutub, pastikan yang ada di kelurahan Bu menerima ini, Bu ya, gitu. Ya, itu apa? Bukti setor terima sedekah minyak jelantah. Ada nama, alamat, berapa minyak jelantah terkumpul, penerima dan penyetor, bahkan tanggal berapa. Kenapa? Karena ini nanti bisa digunakan untuk 2 hal. Pertama, kalau misalnya ada kesalahan transfer, kedua, ini merupakan yang kami gunakan untuk kami input ke database. Kami masukkan ke database. Jadi, kalau ibu-ibunya nanti sedekah minyak jelantah, tiba-tiba nggak ada ini, itu nanti minyak jelantah terkumpul tidak kami masukkan ke database. Nah, takutnya ibu-ibu dan bapak-bapak sudah bekerja capek-capek, malah nggak terhitung, malah nggak tercatat gitu ya. Takutnya ketika nanti dilaporkan ke wali kota, datanya kok sedikit, tapi di masyarakat bekerja misalnya. Nah, itu yang kami khawatirkan. Jadi, pastikan nanti ketika misalnya menerima minyak, dijemput minyak jelantahnya, menerima ini ya. Kalau nggak dikasih, minta. Pasti tim lapangan kami akan menyediakan ini. Nah, begitupun ketika nanti minyak jelantahnya Bu ya, di RT atau RW kan dijemput oleh PPSU. Nanti kan PPSU akan bawa ke kantor kelurahan. Di kantor kelurahan kan pasti nanti dijadwal tuh Bu, kapan mau dijemput oleh tim Rumah Kutub. Ibu-ibu RT dan RW-nya boleh minta ini sebagai bukti berapa sih yang dijemput di kantor kelurahan gitu ya. Karena kalau nggak ada ini, takutnya nanti malah disalahgunakan gitu Bu ya gitu. Nah, yang kedua Bu, tim Rumah Sosial Kutub yang menjemput minyak jelantah Bu ya di kantor kelurahan maupun misalnya nanti ikut PPSU-nya ke RW atau RT-nya pasti mempunyai standar Bu. Standarnya apa? Yang pertama menggunakan name tag Bu ya, tanda pengenal, tanda nama. Kalau tidak menggunakan name tag itu bukan dari Rumah Sosial Kutub ya. Yang kedua, pasti kami menggunakan seragam Bu, tim layanan kami. Di mana seragamnya pas gampangnya lihat aja ada logo Rumah Kutub atau enggak. Yang ketiga pasti menggunakan sepatu. Jadi, kalau yang menjemput ke lapangan tidak ada standarisasi ini, jangan diberikan, Bu, ya. Karena bisa saja ini malah digunakan atau dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu, Bu, ya, gitu. Takutnya nanti yang saya khawatirkan tadi yang pertama, Bu, nanti udah capek-capek malah nggak ke input ke database, tiba-tiba ada penindakan dari wali kota. Nah, gitu, Bu, ya. Nah, itu saja Bu pemaparan materi saya Bu ya. Terima kasih sewaktu dan kesempatannya. Mungkin setelah ini kita bisa tanya jawab Bu ya gitu. Di sini ada alamat kantor kami, alamat kami ada di Lenteng Agung. Jadi kalau ibu-ibu nanti mau misalnya main, silahkan mampir, silahkan monggo Bu ya gitu. Di sini ada nomor saya Bu ya, nomor HP saya. Jadi nanti kalau ibu-ibunya misalnya mau bertanya, mau misalnya nanya-nanya, boleh banget ya silahkan hubungi saya di nomor ini.
Nah, di bawah ini Bu, kami mempunyai sosial media Bu. Kami mempunyai Facebook dan juga Instagram. Di mana di media sosial ini kami laporkan semua kegiatan Bu ya. Jadi kami mengupdate lah Bu ya, mengupdate semua kegiatan kami bisa dalam bentuk foto atau video Bu ya. Ya di Rumah Kutub. Misalnya kalau ada penyaluran Bu ya, kami upload Bu di Instagram pasti. Kemana, berapa banyak, berapa lama, apa aja bentuknya, kepada siapa dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ujung kanan ini merupakan website kami Bu. Rumahsosialkutub.org. Bukan cuman kegiatan, bukan cuman berita, tapi bahkan lebih lengkap, Bu. Ada laporan keuangan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu di sini bertanya, Mas Dimas, ini Rumah Sosial Kutub, ada nggak laporan keuangannya? Ada, Bu. Silakan kunjungi website ini, nanti di situ ada laporan keuangan, bahkan bisa di-download, Bu, ya, gitu. Itu saja ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, terima kasih. Mungkin selanjutnya kita tanya jawab, Bu, ya. Untuk tanya jawab, saya kembalikan kepada MC Ibu Sunarti Satimin. Sudah bisa di-unmute, Bu. Ya, terima kasih Mas Dimas atas pencerahannya yang begitu jelas untuk kita semua. Jadi bagi hari ini Ibu kita ada buka tanya jawab yang mana mungkin sebagian besar kalau para ketua RW RT mungkin sudah paham, tapi untuk PKK ataupun Dawis, nah ini program baru yang kita akan telusuri apa sih itu Kampung Tersenyum. Ya, semoga bisa terwujud di Kelurahan Petukang Selatan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka tanya jawab. Mungkin pertama 3 penanya dulu, kami persilakan siapa yang mau bertanya. Nanti langsung dijawab oleh Mas Dimas. Ya, dipersilakan. Ya, Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Langsung Mas Dimas ya. Silakan Ibu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dawis dari 0802. Mau tanya Mas Dimas, Ya, Bu. kriteria minyak jelantah itu apakah ada misalnya kriterianya, biasanya kita kan suka bekas ikan, itu kan yang warnanya hitam, atau ada kriteria tertentu tidak boleh berbau apa bagaimana gitu Mas? Oke, siap. Makasih. Siap. Terima kasih, Ibu. Ya. Ibu Sunarti, mohon izin, ini mau dikumpulkan dulu pertanyaannya atau boleh langsung saya jawab, Bu? Sampai 3 orang, Pak. Sampai 3 orang, Mas Dimas, 3 orang. Oke, siap. Berarti dikumpulkan dulu, Bu, ya. Silakan, Oke, siap. siapa lagi? Ya, ya. Hah? Ya. Ya, kita tunggu 2 penanya lagi. Silakan, Ibu, Bapak. Kalau tidak ada, mungkin bisa dijawab Mas Dimas. Oke, siap. Izin saya jawab ya, Ibu Sunarti ya. Kita, Masya Allah. Barusan Ibu Meli menyanyikan hal yang bagus banget, teknis banget ya. Mas Dimas, kriteria minyak jelantah yang terkumpul itu yang bagaimana, Mas Dimas? Yang berbau gimana? Boleh nggak? Atau sudah hitam-hitam boleh nggak? Masya Allah. Jadi Bu, ya izin saya menjawab ya. Di Rumah Sosial Kutub bisa menerima semua jenis minyak jelantah, Bu, ya. Mau yang dia bening, yang setengah bening, yang hitam-hitam, yang udah bau ikan asin, bau bawang, Bu, ya, bau misalnya ayam goreng, boleh banget, Bu. Boleh dikumpulkan. Bahkan kalau ibu-ibunya di sini bisa goreng-goreng, Bu, ya, goreng fried chicken atau goreng ikan asin, kan kadang ada bekasnya, Bu, ya. Bekas tepung-tepungnya, bekas remahan-remahannya. Itu langsung saja dikumpulkan, tidak perlu disaring, Bu. Ya. Jadi bekas-bekas tepungnya itu langsung dituang aja, Bu. Nggak perlu disaring, ya. Yang penting jangan ada kepala ikan tongkol, Bu, ya. Yang ada tulang ayam itu beda cerita, Bu, ya. Beda cerita itu diambil dulu ikan tongkolnya, Bu. Itu diambil dulu tulang ayamnya gitu, Bu, ya, gitu. Ya mungkin kalau kita lebih dalam lagi, Bu, misalnya kita menelaah lebih dalam. Soalnya ada yang bertanya, Bu, beberapa minggu lalu. Ini pertama mohon maaf saya sebutkan. Mas Dimas, minyak jelantahnya yang dikumpulkan, kalau misalnya ada warga atau ada UMKM yang habis goreng daging babi misalnya, mohon maaf, Bu, ya, saya sebutkan, itu boleh nggak dikumpulkan, Mas Dimas? Nah, jawabannya boleh, Bu, ya. Kenapa? Kok boleh, Mas Dimas, minyak jelantah habis goreng daging babi dikumpulkan? Karena minyak jelantahnya tidak dikonsumsi ulang, tapi dijadikan bahan bakar untuk mobil, Bu, ya, bukan untuk manusia lagi. Nah, jadi nanti kalau misalnya di wilayah ibu-ibu sekalian, di wilayah bapak-bapak yang ada di Kelurahan Petukang Selatan, ada nih misalnya non-muslim yang habis goreng daging babi mau ikut sedekah minyak jelantah, atau pedagang atau UMKM misalnya gitu ya. Itu juga boleh dikumpulkan minyak jelantahnya seperti itu. Itu ya Ibu Melia,
Jadi semua jenis minyak jelantah yang baru bau-bau yang segini. ada remahannya, oh masya Allah tuh udah ada setengah botol itu, mungkin setengah liter lah Bu. Itu Baru keren banget setengah Bu. botol. Ya, itu Tahu bisa Bu Abang, dikumpulkan. Mas Dimas 2 bulan. Enggak, oh buat tahu bulat nggak apa-apa Bu. Ya lebih enak itu olah ya. Gitu. Ya, makasih Mas. Siap, sama-sama Ibu Meli. Saya Bu mau nanya Bu. Penanya berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada yang menanya Bukan nih. bukan materinya ya. Di sini kan Mas Dimas tadi menjelaskan untuk PKK-nya 81. Halo Ibu, mohon maaf Bu, suaranya putus-putus Bu. Kurang jelas ya Mbak Santi, silakan. Udah jelas Bu. Bisa pinjam sana Bu. Sebentar Pak Deden. Sebentar Pak, ada Ibu Santi dari PPSU. Sebentar. Halo Mas Dimas. Iya Bu, udah jelas Bu, alhamdulillah. Iya Bu. Jelas. Iya, di sini kan ini Mas Dimas menjelaskan untuk yang PKK 81 dan 54. Untuk periode kemarin memang saya Terakhir ngasihnya 91. untuk periode kemarin saya kasihnya 91. Jadi minta tolong dijelasin ya. Jadi minta tolong dijelasin ya, Mas. Takutnya nanti untuk periode berikutnya Nanti untuk periode berikutnya apakah harus 81? Nah, yang 10.000 untuk yang dari mana gitu. dari mana gitu Mas? Oke, siap. Jadi biar nanti yang biasa ketemu saya untuk penerimaan uang. Ya, makasih Mas Dimas. Siap, sama-sama Ibu. Enggak ada. Siap, Bu Sunarti. Ini langsung saya jawab atau dikumpulkan lagi Bu? Satu lagi Pak. Kumpulkan. Oke, siap. Mungkin bisa langsung dari Pak Deden juga ya. Ya, mungkin kita kesempatan Bapak Deden, Ketua RW 03. Oke, siap. Oke, Pak Deden boleh Pak? Ya. Baik. Langsung Pak Deden. Sudah jelas suara saya Mas Dimas? Ya, jelas banget Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung wabarakatuh. saja terima kasih Mas Dimas. Tadi sudah sosialisasi Mas Dimas cukup terang dan jelas. Intinya adalah bukan murni pertanyaan, tapi sebuah apresiasi dari kami atas nama RW 03 Petukangan Selatan, yang mana program ini cukup positif dan baik tentunya buat segala program, terutama untuk kebersihan. Kami sangat mendukung hal-hal ini. Di RW 3 sudah berjalan sebagaimana mestinya, Mas Dimas ya. Lalu masalah tadi tidak didaur ulang buat konsumsi minyak lagi, artinya buat apa? Daur ulang buat Biodiesel Pak. ya biodiesel itu intinya itu adalah cukup baik. Namun ada salah satu sumber mengatakan bahwa di DKI ini di Jakarta Selatan ya Pak ya? Oh, sudah semua Pak. Kita sudah semua. Oh, sudah. Jakut, Jaksel, Jakbar, Jakpus sudah semua Pak. Bahkan masuk ke Depok, ke Tangerang juga sudah. Itu positif. Saya sudah push para ketua RT. Tetapi demikian berjalan tidak begitu cepat karena merubah kebiasaan tidak gampang dari ibu-ibu rumah tangga, Mas Dimas. Saya sangat mendukung kepada para ketua RT supaya terus bahwa ini adalah untuk dampak lingkungan cukup berbahaya kalau dibuang ke saluran air ya. Mungkin sedikit pertanyaan terhadap termasuk masalah jeligen.
Di Legen ini kan ada yang label, ada yang tidak label, yang kami dapatkan sebentar kelurahan. Mungkin ini arahan dari Mas Dimas, labelnya tadi yang berlogo, logo apa tuh Mas? Ya PKK, kan? Sudin LH sama Resik Pak, Rumah Sokoto. Ya, oke. Tiga logo ya. Baik. Terus pertanyaan mungkin yang kedua, apa kaitan langsung dengan bank sampah, Mas Dimas? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap, insyaallah. Oke. Yap, Bu Sunarti masih di mute, Bu? Oke, udah di ya. Ya, Mas Dimas, silakan dua penanya bisa dijawab. Oke, siap. Izin saya jawab langsung, Bu ya. Masya Allah. Tadi yang pertama Ibu Santi nih. Pertanyaan keren banget. Mas Dimas, tadi kan yang dikembalikan ke masyarakat ada 81.000 Mas Dimas ya gitu. Tapi kok kemarin yang ditransfer tiba-tiba ada 91 Mas Dimas. 10.000-nya itu apa dan dari mana? Oke. Mungkin bisa izin saya jelaskan lagi Bu ya. Ibu siapa Ibu Santi tadi ya yang bertanya ya. Bu Santi. Jadi gini Bu, memang yang dikembalikan ke masyarakat 81.000 Bu ya gitu. Di mana 81.000 ini nanti bisa digunakan Bu untuk program-program pemberdayaan yang ada di lingkungan Ibu sekalian. Misalnya tadi Bu ya kayak santunan yatim, sedekah pangan Bu ya gitu, atau gotong royong dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang di kelurahan Bu ya, bisa di tingkat kelurahan maupun RW-nya. Yang 10.000 itu apa Mas Dimas dan dari mana? 10.000 itu tadi yang diambil dari 54.000 yang dikelola tim rumah sekolah Bu. Kan tadi awalnya 60-40% Bu ya gitu. Yang 40% 54.000 Bu ya yang dikelola tim bermasuk kutub. Nah, dari 54 itu tadi kami salurkan 10.000 Bu ya. Statusnya apa? Statusnya astagfirullah Bu ya yang kami salurkan untuk pihak kelurahan ya. Di mana nanti yang 10.000 ini sebenarnya bisa Bu digunakan untuk program-program yang ada di tingkat kelurahan juga sebenarnya Bu ya. Misalnya kalau di kelurahan ada kegiatan apa bisa Bu digunakan 10.000 ini gitu Bu ya gitu. Ya, jadi 10.000 dari mana? Itu tidak memotong 81.000 Bu ya. Jadi totalnya itu 91 lah sebenarnya Bu. Totalnya 91, 81-nya digunakan untuk program-program yang ada di lingkungan kelurahan ya ataupun maupun RW. Yang 10.000-nya mungkin yang bisa di tingkat kelurahan kegiatan-kegiatannya seperti itu. Itu Ibu Santi, apakah terjawab? Santi. Iya Mas Dimas, berarti yang kemarin sudah saya sampaikan ke RW 91 bagaimana Mas? Nah, 91.000 itu mungkin bebas Ibu ya. Boleh misalnya Ibu mungkin tapi ini kurang sopan Bu misalnya kalau misalnya nanti diminta lagi 10.000 ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa Bu misalnya kalau sekarang kalau kan nggak enak Bu ya tiba-tiba udah ditransfer tiba kita minta balik Bu ya kan nggak enak gitu. Nah, mungkin tadi bisa Bu diberikan amanah saja Bu yang ke para RW tadi. Ya 91 10.000-nya tadi tetap dilakukan untuk kegiatan-kegiatan juga Bu. Nah, untuk kedepannya mungkin diberitahu Bu kalau misalnya yang 10.000-nya itu sebenarnya untuk pihak kelurahannya Bu ya, untuk kegiatan-kegiatan di tingkat kelurahan. Sedangkan 81 tetap untuk pihak masyarakat. Seperti itu Bu ya, Bu Santi ya. Pak RW, Pak RW. Oke, siap. Doakan saja Bu, kedepannya bisa naik lagi Bu ya nilai sedekahnya, amin Bu ya gitu. Oke. Oke, siap. Terima kasih Bu Santi. Alhamdulillah terjawab Bu ya. Gitu. Yang kedua, dari Pak Deden nih, pertanyaan juga Masya Allah keren ya. Pertama, Pak Deden tadi memberikan apresiasi ya kepada kita semua nih ya, masyarakat, kelurahan maupun rumah sosial kutub, karena program tadi bukan cuma untuk lingkungan tapi juga untuk pemberdayaan ya. Di mana di RW 3 tadi alhamdulillah sudah berjalan gitu ya. Tadi juga Pak Deden sebenarnya menyinggung beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Pertama tadi Mas Dimas ini di Jakarta baru di Jakarta Selatan doang ya. Di tempat lainnya ada nggak gitu? Nanti bisa saya jelaskan. Yang kedua logo Jerigen ya Mas Dimas. Ada beberapa Jerigen yang tidak ada logonya, bahkan yang nggak ada stikernya. Itu bagaimana Mas Dimas gitu ya. Yang ketiga yang langsung tadi berkaitan pertanyaan dengan Pak Deden. Ini ada nggak kaitan dengan bank sampah seperti itu? Mungkin yang pertama dulu Ibu Pak Deden ya. Tadi Pak Deden sempat menyinggung mengenai daerah-daerah yang sudah mengimplementasikan program ini. Sebenarnya program ini sudah berjalan di 4 provinsi, Pak. Ya, kalau tidak salah di 10 kota. Ya, 4 provinsi dan 10 kota. Ya, memang yang menginisiasi program ini ada di Jakarta Selatan. Ya, yang pertama kali bekerja sama dengan pemerintahan itu Jakarta Selatan. Ya, nah, cuman alhamdulillah spiritnya semangatnya menyebar ke kota-kota yang lain. Contohnya ke Jakarta Utara, ke Jakarta Barat, Jakarta Pusat. Ya,
Bahkan sekarang beberapa Jakarta Timur sudah ikut bergabung. Bukan cuman itu. Kita langsung sudah ke Depok, Bekasi, ya, ke Tegal, ya, jauh Pak ya, di Tegal di Jawa Tengah, ke Yogyakarta juga, ya. Jadi alhamdulillah sudah menyebar ke beberapa tempat yang ada di Pulau Jawa ini gitu. Alhamdulillah Pak ya gitu. Tapi memang Jakarta Selatan yang menginisiasi program ini. Yang kedua tadi, Masya Allah nih, ini juga Pak, kadang yang harus kita kontrol Pak ya. Mas Dimas, di Petukangan Selatan kok ada dirijennya yang nggak ada logonya Mas Dimas, nggak ada stikernya. Gitu. Itu bagaimana? Saran dari kami Pak ya, lebih baik dirijennya ditukar saja Pak. Kenapa? Karena program kami yang bekerja sama dengan pemerintah ini pasti ada stikernya, pasti ada logonya Pak. Ya, dirijennya 18 liter, di situ ada stikernya, di stiker itu ada logo Rumah Syokutub, Sudin LH dan PKK. Ya, bahkan ada logo YBM Pak, YBM PLN. Karena kami juga bekerja sama dengan PLN Pak ya gitu. Nah, kalau nggak ada stikernya, kalau nggak ada logonya, mungkin pertama bisa ditanyain Pak. Takutnya nanti malah itu dari dirijen dari yang lain, bukan dari Rumah Sosial Kutub. Pun kalau itu program Rumah Sosial Kutub, Pak ya, saya di dirijennya stikernya lepas. Minta tuker aja Pak, minta tuker. Bisa hubungin saya atau bisa hubungin tim admin kami. Ya, jadi nanti dirijen ditukar dengan dirijen yang ada stikernya, Pak ya gitu. Karena kan jaga-jaga Pak ya, takutnya nanti malah ada yang numpang nama lah seperti itu Pak gitu. Nah, yang ketiga nih, yang berkaitan dengan pertanyaan Pak Deden ya. Mas Dimas, ini ada nggak kaitannya dengan program bank sampah? Sebenarnya Pak, tidak ada kaitan ya. Di mana mungkin secara perjanjian atau kerjasama, program bank sampah sama program kampung tersusun ini merupakan program yang berbeda. Nah, cuma memang ada di beberapa kelurahan di mana program Kampung Tersenyum yang sedang kami Cilantah dan program bank sampah itu digabungkan Pak. Di ibaratnya apa ya, dibuat bukan aliansi, buat kerjasama Pak ya gitu. Di mana nanti masyarakat mengumpulkan minyak jelantah ke bank sampah. Tapi nanti bank sampah, minyak jelantah dikumpulkan ke bank sampah itu nanti akan kerjasamakan dengan Rumah Sosial Kutub. Ada yang seperti itu Pak ya. Tapi nggak banyak. Kalau nggak, seingat saya itu nggak nyampe 10 kelurahan Pak. Sisanya mandiri, sisanya beda antara bank sampah dan Rumah Sosial Kutub. Seperti itu ya Pak Deden ya? Ya, terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Deden ya. Sama-sama Bapak. Ya. Ada lagi Ibu, Bapak yang mau bertanya? Sebelum saya tutup sesi materi dan tanya jawabnya. Atau mungkin mohon maaf Ibu Sunati, mungkin dari Ibu Ketua TPPKK-nya kasih Ekbang kasih Kesraya mau berbicara atau dari lurahnya? Ya. Jalan terus. Dari PKK perwakilan ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Dari perwakilan Spektra? Ya, silakan Bu. Sebutkan nama. Sudah jelas ya? Kurang besar Bu suaranya Bu Tiwi. Jelas ya? Ya. Halo? Ya, baru Sudah gede Bu. jelas Bu. Ya. Saya dari PKK RW 08 yang untuk mengelola bank sampah. Program ini sebetulnya dari kami RW 8 dari Akom menjalankan 2 tahun yang lalu bahwa pembelian untuk minyak jelantah ini tahun yang lalu Pak dikumpulkan, lalu kemudian ada yang mengambil dari mitra itu untuk dibuat biodiesel. Jadi saya sudah berjalan 2 tahun untuk PKK untuk RW 08 dengan dikelola oleh bank. Itu saja Pak Dimas. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Tiwi, Masya Allah. Oke, siap. Berarti nanti dikomunikasi. Jadi mohon izin Bu ya, gitu. Memang benar Bu Tiwi Bu, program ini pertama Bu ya mengenai program sedekah minyak jelantah di Rumah Sekutup, program Kampung Tersenyum itu udah berjalan Bu sebenarnya hampir 2 tahun. Karena seperti yang saya katakan Bu ya, di Jakarta Selatan itu berjalan dari tahun 2020 di bulan Februari ya. Gitu. Dan dari dulu memang Petukangan Selatan merupakan satu kelurahan yang sudah ikut bergabung dari tahun lalu Bu, gitu ya. Nah, cuman kalau tadi misalnya Mas Dimas ini kan tadi bekerja sama bank sampah,
ada juga yang mengambil digunakan untuk biodiesel gitu. Nah, saya belum bisa memastikan Bu ya apa itu program direkam atau enggak gitu. Kenapa? Karena bisa dilihat dari dirijennya Bu dan juga yang menjemput siapa. Kalau dari dirijennya, di dirijen itu ada tadi Bu stikernya, ada logo PKK, PLN, Rumah Sekutup maupun Sudin LH, itu pasti program kami Bu ya, sama programnya. Tapi misalnya kalau tidak ada stikernya, dirijennya polosan, bahkan dirijennya beda jenis Bu, itu bukan program. Karena dari kami itu dirijennya cuma satu jenis yang 18 liter. Ya, jadi bukan yang 60, bukan yang 50, bukan yang 25 Bu. Jadi kita cuma satu yang 18 liter gitu. Kita buat Dewi ya. Ya Masya Allah Bu, udah berjalan hampir 2 tahun Bu ya, berarti udah lama Bu berjalan. Udah jelas Ibu Tiwi? Sudah ya? Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Karena waktu juga ini ada Zoom lagi. Oh iya, lagi ada Zoom jam 10 Bu ya. Gitu, Kegiatan panen serentak SDKI Mas Dimas. Oh Masya Allah. Ya. Oke. Mungkin mohon izin Bu Sunarti, saya kita tinggalkan nomor HP saja Bu ya di kolom chat. Kalau misalnya tadi mau bertanya Bu ya. Ya boleh. Nomornya tadi sudah ada di. Ini saya bantu ketikkan di kolom chat Bu ya. Ya, oke. Oke. Ibu di kolom chat saya sudah kirimkan nomor HP saya. Ini nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak bisa ada pertanyaan nih siang atau malam atau bahkan besok apa kabar boleh Bu ya. Bahas itu feel free ya, bebas boleh hubungi saya ya gitu. Mungkin izin saya tutup sebentar Bu ya. Bu Sunarti. Oh ya, silakan Pak. Kita belum selesai Pak, kita tutup sekalian saja Pak. Oh, dari Ibu itu tutup mungkin. Ya, sebentar Pak. Kami mengucapkan terima kasih pada Mas Dimas yang sudah memberikan penjelasan kepada kami, khususnya warga Kelurahan Petikan Selatan. Semoga bisa kami terus mengajak masyarakat untuk bisa bersama-sama menangani masalah limbah sampah, sehingga kita mewujudkan lingkungan yang bersih, kampungnya, bahagia warganya, insya Allah berkah kehidupannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Akhir kalam, mari kita tutup membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih banyak Bu ya. Gitu. Jadi nanti Bu Sunarti mohon titip salam saya buat yang lain ya. Saya juga mohon maaf Bu kalau misalnya ada kekurangan di sana sini Bu ya, atau kekurangan. Yang ketiga yang terakhir Bu, saya doakan ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini, saya doakan selalu diberikan kesehatan Bu ya, Pak ya. Dilancarkan rezekinya. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Kalau saat ini ada keluarga sakit, segera disembuhkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala Bu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja Bu dari saya Bu ya. Terima kasih Ibu Bapak. Salam sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oh ya Bu, mungkin izin saya ambil foto sebentar Bu ya. Oh iya. Yang cantik-cantik. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Bu. 1, 2, 3. Oke. Udah sih Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Bu Teti, makasih banyak ya Ibu ya. Insyaallah salam buat yang lain Bu Teti. Sama-sama ya. Ini Zoom-nya izin saya akhiri. Bapak Ibu ya sudah ya.